Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang kematian suami, begitu jelas suaminya meninggal, ucapannya hanya dua, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Udah selesai, karena dia yakin pemilik tunggal suaminya adalah Allah, bukan aku. Itu karakter orang bertakwa. Sekarang jadi persoalan, berapa banyak orang mendoktrin dirinya agar mengadaptasi menjadi orang bertakwa, berkarakter, berpenampilan, memakan sesuatu seperti orang-orang bertakwa. Kata takwa dalam Al-Quran terulang, tahu ibu berapa? 270 kali. Sementara kata kafir diulang dalam Al-Quran itu 525 kali. Kata sabar diulang lebih dari 100 kali. Sementara kata musibah hanya 10 kali. Artinya apa? Orang bertakwa itu pasti diturunkan ujian. Untuk menghadapi ujian dibutuhkan sabar. Kata sabar diumbar Allah dalam Al-Quran lebih dari 100 kali. Sementara kata musibah hanya 10 kali. Orang salah tafsir di mana letak sabar. Sabar itu menurut pendekatan ulama di kitab tafsir Ibnu Katsir ada 4 tingkat. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah agar kita istiqomah dalam kebenaran. Kedua, sabar untuk tidak melakukan dosa dan maksiat walaupun ada peluang dan uang. Sabar untuk tidak melakukan maksiat meskipun ada peluang dan uang. Itu nilai sabar kedua, Bunda. Sabar ketiga, ketika doa belum dikabulkan. Dalam sebuah penjelasan hadis Rasulullah mengatakan, doa orang beriman itu tidak ada yang ditolak. Doa orang beriman itu seperti pelepah kurma. Kalau tidak ditarik, dia tidak copot. Kalau nggak dipotong, dia tidak patah. Beda dengan pelepah kelapa. Pelepah kelapa ibu lihat, tua jatuh. Busuk dia roboh. Makanya orang mengatakan, nak jangan kamu di bawah pohon kelapa, itu pelepahnya sudah tua, takut kamu ketimpa. Kurma itu bu, pelepahnya lengket di pohon setua apapun dia, kecuali dipotong atau dicopot. Seperti itulah doa orang beriman itu. Ada doa kata Rasulullah yang tidak pernah diterima di dunia, tapi diganti kenikmatan sorga. Mendengar ucapan ini, apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kalau tahu aku doa seperti itu, aku berharap semua doaku di dunia ditolak Allah. Subhanallah. Agar aku sempurna menikmatinya besok dalam bentuk jannah, sorga. Subhanallah. Jadi ibu bisa mendeteksi kenapa orang mundur dari masjid. Maaf, kalau kita convert dengan ayat ini, berarti hidup belum ikhlas. 2 kemungkinan Pak, indikatornya. Dosa numpuk tapi tidak bertobat, ibadah meningkat tapi tidak ikhlas. Sebab kalau ibadahnya ikhlas, dosanya sudah diampuni, tobatnya diterima, pasti ada peningkatan. Tafsir kedua hijrah, apa kata Rasulullah? Berpindahnya dari keburukan kepada kebaikan, dari kekafiran kepada keimanan, dari kemunafikan kepada orang mukmin, lebih baik daripada pindah fisik. Jadi makna hijrah dalam perspektif sekarang berarti ibu, apa makna hijrah ibu? Pelit menjadi pemurah, bid'ah menjadi sunnah, syirik menjadi tauhid, ke kafe menjadi ke masjid, baca koran menjadi baca Quran, di lapangan tenis kembali belajar hadis. Itu tafsir Rasulullah Pak, bukan kata saya. Tapi tenisnya nggak ada di hadis itu. Nanti Pak bilang, memangnya Rasulullah bilang begitu? Nggak begitu.
tidak ada lagi hijrah setelah hijrahku dalam arti fisik. Akhirnya berdasarkan hadis inilah Umar menetapkan sepakat tahun baru Hijriyah penanggalan dimulai hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Ketika kita dapat musibah ujian, tolong introspeksi, evaluasi dan koreksi. Jangan-jangan karena dosa. Dia tidak minta di sorga, tapi minta ampun, berarti koreksi, evaluasi dan tahu diri. Begitu juga ketika Nabi Yunus ditelan ikan, masuk ke tiga gelapan. Kegelapan malam, kegelapan lautan, kegelapan perut ikan. Begitu Yunus ditelan, langsung nyusup ke dasar laut dia. Logikanya sederhana, Bu. Nabi Yunus ketika ditelan ikan itu, di pinggangnya ada pisau kok. Secara teori kan bisa dia bunuh itu ikan. Tapi secara teori, kalau ikannya mati, dia mati karena di dasar laut. Tapi di perut ikan doanya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang dia lakukan memuji Allah. Tidak ada ilah kecuali Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Ini sesungguhnya aku sudah menzalimi diriku sendiri. Secara teori otak dan akal, kenapa dia tidak minta dikeluarkan dari perut ikan? Kita sekarang lain, Pak, dapat musibah mau mengatur Allah. Nabi-nabi itu tidak mengakui kesucian Allah, kekuasaan Allah, memuji kebesaran Allah dan mengakui kesalahannya. Introspeksi, koreksi dan evaluasi, bukan minta fasilitas. Masuk ke Nabi Ibrahim. Doa Ibrahim apa? Menjelang dilempar ke api. Dikepung satu negara tidak pernah ada kobaran api setinggi dan sebesar itu sepanjang sejarah sampai hari kiamat, Pak. Satu negara mengepung Ibrahim atas perintah Raja Namrud. Apa susahnya bagi Namrud memancung Ibrahim? 2 menit insya Allah meninggal. Apa susahnya bagi Fir'aun memancung Musa? 3 menit insya Allah meninggal. Tapi bagaimana bikin penyuara kebenaran dipermalukan, bikin ketakutan-ketakutan baru bagi orang yang dekat penyuara kebenaran. Strategi mereka seperti itu. Sampai sekarang terjadi. Bukan membunuh orang menyuara kebenaran, tapi bikin ketakutan baru agar orang tidak dekat dengan dia. Ternyata strategi itu berhasil sampai sekarang diteruskan. Kenapa harus menggerakkan pasukan? 13.000 pasukan mengepung Musa di laut, dipimpin langsung Firaun. Diperintahkan mengumpulkan kayu bakar satu negara agar Ibrahim, supaya dipermalukan orang menyuara kebenaran, supaya kelihatan siksaan bagi orang menyuarakan kebenaran. Dibikin prosesi sepanjang itu. Perang psikologi. Dan sampai hari kiamat kemungkinan akan terjadi seperti itu. Ya Allah, Engkau sendirian Esa di langit, aku sendirian menyembahmu di bumi. Betapa pasrahnya Nabi Ibrahim itu. Ya Allah, Engkau sendirian Esa di langit, aku sendirian menyembahmu di bumi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Engkaulah sebaik-baik penolong ya Allah. Apalagi kerjaan Ibrahim? Memuji Allah, mengagumi Allah, pasrah kepada Allah. Karena orang pasrah itu pasti tenang. Kenapa para nabi dan rasul pasrah kepada Allah? Karena dia mencintai Allah, yakin Allah maha menolong. Saya bilang, Ustadz itu ibunya stroke 2 tahun. Dia setiap hari menemani makan siang dan sarapan pagi. Pilih mana? Mengikuti perintah ibu, menemani ibu makan, atau Senin Kemis? Senin Kemis itu hukumnya apa, Bu? Menemani ibu wajib, diperintah ibu, tolong temani mama makan ya nak. Wajib atau sunnah? Atau bapak ditelepon ibu jam tengah 3. Nak tolong ke rumah nak, mama demam mendadak ini. Adikmu lagi dinas keluar kota. Maaf ya mas, saya tahajud dulu. Perintah ibu itu wajib, sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Quran. Batalkan tahajud itu.
Iya mah, demi Allah, sabar ya mas, saya berangkat mengeluarkan mobil dulu. Coba biasakan beribadah, mendahulukan yang wajib. Ada itu ada. Maaf ya bu, saya nggak bisa, saya Senin Kamis. Batalkan saum Anda itu, saya bilang. Bu, mohon maaf ya bu, sebenarnya hari ini saya lagi saum Senin Kamis bu. Tapi karena mama minta saya menemani makan siang, saya sudah batalkan bu tadi. Barakallahu fik ya nak, semoga Allah memberkahi kamu nak. Diaminkan miliaran malaikat, kita bahagia dunia akhirat. Doa seorang ibu yang sedang stroke. Sudah saya batalkan bu, ayo makan bu, saya beli sop ini. Enak ya ma, enak. Menangis kita melihat ibu kita. Aku dulu bertahun-tahun diurus ibuku ya Allah. Ini ibuku baru 2 tahun stroke. Sudah aku menghindar. Ampuni dosa hamba ya Allah. Di depan ibu tidak ada jenderal pak. Di depan ibu tidak ada dokter. Di depan ibu tidak ada orang kaya. Karena kita dari perutnya dulu datang. Jangan pakaian dinas di depan ibu kita. Di depannya kita ini anaknya, bukan seorang jenderal. Tidak ada jenderal depan seorang ibu. Tidak ada dokter depan ibu. Tidak ada orang kaya depan ibu. Yang ada, akui anak ibuku. Jangan pakaian dinas di depan ibu. 5 air keluar dari tubuh ibu ketika melahirkan kita dan membesarkan kita. Air ketuban, air darah, air mata, air liur, air keringat. Bertahun-tahun menelan air liur tidak bisa makan enak, asal bisa kita kuliah. Bertahun-tahun keluar air keringat, bekerja keras agar kita bisa S2. Subhanallah, ampuni kami ya Allah. Salah hitung berbuat baik, mendahulukan yang sunnah dari yang wajib. Bukan menghadap ke timur ke barat itu kebajikan, kata Allah. Karena masalah sholat bu, ada miliaran hari ini sholat, tapi belum tentu berbuat baik. Ada hari ini bangun malam puluhan juta sholat tahajud, tapi belum tentu sensitif melihat ketidakadilan. Bukan itu kebajikan sampai Allah klarifikasi Al-Quran itu. Karena Allah maha tahu, orang rajin tahajud masih banyak yang pelit. Orang rajin sholat masih banyak yang syirik. Padahal kaya belum tentu mulia, miskin belum tentu hina. Makanya dimotivasi Allah kita di ayat itu. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan takut, jangan sedih jika kamu betul-betul orang mukmin. Dijamin dunia, dipastikan di akhirat ada jannah atas izin Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang paling mulia adalah orang bertakwa, bukan orang kaya. Kalau kita sudah bertakwa, bisa jadi orang kaya. Kalau kita bertakwa bisa jadi terkenal. Siapa contohnya? Nabi Sulaiman bertakwa kaya raya. Nabi Daud bertakwa kaya raya. Abdurrahman bin Auf bertakwa kaya raya. Yusuf ganteng bertakwa bisa kaya raya. Tapi kalau orang kaya belum tentu bertakwa. Malah lupa diri dan tidak tahu diri. Dalilnya mana Pak? Surat 39 49, surat 41 ayat 51. Mulai terdeteksi ayat itu. Oh, saya punya rumah besar ini, saya dokter Pak Munzir dari Houston. Dulu kapan lu waktu mid semester kemana kamu berdoa dulu? Waktu kamu sakit di Houston, menangis sholat tahajud. Kenapa setelah punya rumah mengatakan aku beli ini karena kepintaranku, bukan karena takdir Allah? Yang mengatakan ini bukan saya Pak, maaf, ini firman. Setiap dapat musibah mereka berdoa kepada aku, kata Allah. Begitu mereka akan memberikan nikmat, mereka mengaku karena kepintaranku. Jangan kejebak dengan ayat ini Pak. Ini yang mengkritisi kita ini Allah. Terus Pak, terus jangan lihat saya, lihat Quran. Terus Pak, lihat Quran. Itu ujian Bu. Cuma selama ini ibu salah tafsir definisi ujian. Ibu menyusun definisi ujian berdasarkan perspektif dan persepsi ibu. Apa itu? Sesuatu yang tidak nyaman buat saya, ujian. Suami sakit, mertua stroke, ipar campur tangan, anak kena narkoba.
Bu, coba ambil tarik kesimpulan dari ayat ini. Ampuni kami Allah, ketika suami hamba dulu golongan 3A, diangkat pertama PNS gaji kecil, kami tidak tinggal sholat tahajud ya Allah, ngontrak di pinggir kali, sholat 2 tidak pernah lepas. Setelah suami hamba eselon 2, pendapatan lumayan, deposito lumayan, villa di puncak, nyaris kami nggak pernah ke masjid lagi. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ini sindiran tajam loh buat kita ini. Ketika kami berikan nikmat kami kepada mereka, mereka berpaling. Yang kedua, salah definisi kita. Padahal kaya, miskin, berhasil, gagal, menang tender, kalah tender, sakit, sehat, semua ujian. Mau saya tanya ibu, apa beda ujian dengan azab? Ada orang mengatakan saya diazab mungkin Ustadz, kenapa? Anak saya kena narkoba Ustadz, stadium 3. Istri saya selingkuh dengan tetangga. Ipar saya kecelakaan di Purwakarta. Saya mungkin diazab ya Ustadz, doakan saya Ustadz. Ada orang mengatakan saya diuji terus ya Allah. Kenapa saya diuji terus? Mau saya tanya dulu, apa beda ujian dengan azab? Ujian itu apabila musibah diturunkan kepada orang beriman disebut ujian, seberat apapun. Tapi apabila musibah itu bencana, gunung meletus, gempa bumi, tsunami diturunkan kepada orang kafir dan negeri kafir disebut azab. Jadi jangan katakan azab, orang beriman tidak mungkin diazab. Itu bentuk kasih sayang Allah. Dalilnya mana? Surah 30 ayat 41. Oh, ternyata kerusakan karena manusia bukan karena Allah. Tapi ada musibah itu langsung atau tidak langsung, Pak. Yang ada tanpa rekayasa manusia, apa itu? Gunung meletus, gempa bumi, tsunami, angin kencang, wabah, itu langsung dari Allah. Bisa direkayasa gempa bumi, bisa direkayasa tsunami, bisa direkayasa gunung meletus. No, kalau banjir kelalaian manusia langsung. Puncak dibangun villa berlebihan, tidak ada resapan air. Begitu Badan Meteorologi, Geofisika mengumumkan Katulampa siaga 1, ya Allah takdirkan air yang kau turunkan dari Bogor puncak itu membawa keberkahan kepada kami. Tapi meminta kepada Allah. Rasulullah kalau melihat mendung, Bu, mendung hitam, gemetar Rasulullah berdoa minta perlindungan, berarti berpeluang akan datang musibah. Keliru persepsi kita menghadapi banjir. Jangan takut menghadapi banjir, hadapi dengan doa. Secara teori Badan Meteorologi, turun itu kencang, ternyata diangsur Allah, turunnya sedikit-sedikit. Akhirnya membasahi bumi tapi tidak membanjiri bumi berlebihan. Karena doa orang bertakwa, kepasrahan orang bertakwa. Ini enggak, Bu, gelisah. Kalau kita pasrah akan fokus, tapi kalau gelisah tidak akan bisa fokus. Aku tergantung sangkaan hambaku, kata Allah. Ini harus kita rubah persepsi kita yang di pinggir di bantaran kali itu, Pak. Oh, tujuannya satu, lihat perspektif Al-Quran, indah sekali. Agar mereka merasakan sebahagian, bukan semua, kalau semua habis kita, Pak. Dari apa yang mereka lakukan. Tolong dong evaluasi, keluarkan satu regulasi yang komprehensif tentang lingkungan. Kenapa diturunkan musibah banjir? Agar orang pelaku kejahatan itu merasakan akibat kejahatannya. Alasan kedua, agar kembali ke jalan yang benar. Sekarang pertanyaan, apakah dengan diturunkan musibah, gempa bumi, tsunami, covid membuat jalan kebenaran menjadi terbuka? Tidak, karena budak. Masya Allah, Bu. Menangis ibu baca ini kalau tengah malam. Agar mereka kembali ke jalan yang benar. Apakah semua orang dapat musibah kembali ke jalan yang benar? Belum tentu ya Allah, karena budak. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Dirikan salat. Kenapa dirikan salat? Karena fungsinya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa ada rajin sholat masih perbuatan keji dan mungkar? Karena ibadahnya tidak ikhlas. Dia tidak mendirikan sholat, melakukan sholat. Gerakan sholat dia lakukan tapi tidak didirikan. Banyak kan orang sholat tapi jahat? Banyak.
Ada orang berhijab jahat? Ada. Subhanallah. Renungin Pak kalimat terakhir itu. Agar mereka kembali ke jalan yang benar. Apakah habis Covid kembali masjid rame? No. Apakah habis tsunami orang menjadi taat? Belum tentu. Apakah ayat yang salah? Tidak. Manusia budak. Betul Bu? Sepakat? Cukup ya? Kita buka sesi tanya jawab.